Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu, sesuai dengan kesepakatan kemarin yang saya sampaikan kepada Ibu, saya akan wawancara dengan Ibu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya intinya saya sebagai guru kelas yang saya hadapi di sekolah ini, yaitu kasus yang pernah saya hadapi baik di sekolah itu di keputusan 3 ini. Ibu selaku kepala sekolah berkaitan dengan kedisiplinan siswa yang masih sulit diterapkan sekolah karena budaya lingkungan orang tua yang tidak mendukung. Sebagian besar orang tua meninggalkan anaknya untuk mencari uang di luar kota, sehingga kurangnya pengawasan orang tua yang membuat anak sulit untuk disiplin. Murid sering tidak membawa peralatan sekolah dan datang terlambat atau berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Satu sisi ini menegakkan kedisiplinan, namun di sisi lain ada rasa kasihan Ibu karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Terus untuk pertanyaan saya, karena Ibu selaku kepala sekolah di SD Negeri 3 Keputusan, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu selaku pemimpin dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Memang di SD 3 Keputusan ini benar ya Bu ya, sebagian besar ruangannya itu bekerja di luar kota, bahkan ada yang di luar negeri, sehingga anak-anak ini merasa kurang kasih sayang, kurang perhatian. Jadi karena tidak diperhatikan, ada yang tidak bawa alat tulis, ada yang terlambat. Nah, selama ini saya mengidentifikasi itu apakah itu bujukan moral atau dilema etika, itu kami menggunakan lihat kasusnya dulu, lihat kasusnya, kemudian juga pilihan yang ada. Kalau melihat tadi permasalahan tadi, pilihannya kan tadi sekolah kepengen menegakkan kedisiplinan, tetapi juga kasihan kepada anak tersebut karena memang penyebabnya karena kurang kasih sayang. Kalau melihat itu, lihat kasus dan pilihannya dua-duanya sama-sama benar, berarti itu termasuk dilema etika, bukan bujukan moral. Kalau bujukan moral kan benar dan salah, adanya pelanggaran di sekolah lain. Sementara ini sebenarnya bukan suatu pelanggaran yang berat ya. Jadi kalau melihat ini termasuk dilema etika. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini dalam mengambil keputusan tentunya ini kan biasanya studi kasus ya, lihat dulu kasus di kelas berapa. Nah kemudian saya akan bermusyawarah untuk kelas tersebut, baru kita musyawarahkan secara menyeluruh satu sekolahan, sehingga nanti ketika kita rapat atau musyawarah dengan semua guru, itu akan terambil keputusan yang terbaik karena ada berbagai masukan dari beberapa guru, tidak hanya dalam kelas. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan selama ini Bu di SD Negeri 3 Keputusan? Ya, biasanya seperti itu tadi. Jadi kan ada guru kelas mungkin yang melakukan kejadian, dilihat kasusnya, dilihat alasannya, baru kita rembuk bermusyawarah dengan seluruh PTK yang ada di sekolah. Jadi pertama dengan prioritasnya, baru kemudian dengan seluruh Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya efektifnya kita kan bermusyawarah tadi ya, jadi banyak memunculkan ide-ide atau masukan-masukan, itu tidak bisa hanya saya sendiri, ini kita sama-sama. Kalau ini cukup dengan guru ya guru
Tetapi kalau melibatkan seperti permasalahan tadi dengan orang tua, kita pun harus melibatkan orang tua, tidak bisa diselesaikan oleh sekolah sendiri. Terus selanjutnya hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Ya. Tantangannya ya tentu saja karena ini kita kan fokusnya pada siswa ya. Yang namanya siswa anak kecil itu kadang-kadang belum menyadari pentingnya pendidikan. Nah kalau melibatkan orang tua pun, orang tua kadang-kadang juga belum menyadari pentingnya pendidikan. Sehingga kami dari sekolahan berusaha sebaik mungkin untuk menegakkan kedisiplinan, tetapi karena anak-anak maupun walinya itu kurang sadar terhadap pendidikan, akhirnya kurang skill dalam menangani itu. Tantangannya seperti itu. Jadi di murid maupun di wali yang kurang sadar tentang pendidikan. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau sesuai dengan jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuknya, prosedurnya, apa yang dijalankan? Kalau jadwal terserah tidak ada, karena ini kan insidental ya, permasalahan tidak terjadwal, namanya permasalahan pas waktu bisa muncul. Jadi kita tidak punya jadwal tersendiri untuk menangani. Begitu muncul masalah, maka kita akan berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Nah prosedurnya ya dilihat dulu kasusnya, bagiannya. Misalnya, oh ini di kelas 1, ya kita bentuk dari kelas 1, kemudian baru dengan masalah. Terus ada faktor seseorang atau faktor yang lain yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Tentunya ada. Ya, namanya kepala sekolah tidak bisa berjalan sendiri. Ini yang banyak membantu tentunya di sekolah. Karena ini biasanya memang terkait dengan siswa yang menangani dari tidak bisa diselesaikan. Ini pertanyaan terakhir Bu ya. Dari semua hal ini yang telah disampaikan pembelajaran guru, apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Yang bisa dipetik ya, kita bekerja di sekolah tentunya kita harus melihat budaya di lingkungan sekolah, karena setiap sekolah mempunyai budaya yang berbeda. Misalnya di sini kita kan selalu terbiasa budaya untuk berbicara, itu kita harus memperhatikan budaya lingkungan di sekolah. Kalau merembet ke wali juga budaya di rumah, karena ini selalu berhubungan anak itu kan dari rumah ke sekolah, jadi kita lihat budaya di sekolah maupun budaya di rumah di sekolah. Terima kasih Ibu, sudah ada 8 pertanyaan, sudah dijawab ya sesuai dengan harapan sekolah prosedur sekolah yang ada di sekolah. Jadi saya mohon pamit dan terima kasih. Semoga dengan tugas yang dari CPP itu tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih atas wawancaranya. Saya mohon pamit Ibu. Terima kasih. Selamat, mudah-mudahan program CGP-nya bisa dilalui dengan baik, bisa bertambah ilmunya, dan tentunya bisa dilaksanakan di sekolah ini sehingga membawa kemajuan bagi sekolah. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Sarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah di SD Negeri 1 Pelabuhan. Yang saya dengar yaitu tentang ada permasalahan yang dihadapi oleh SD Negeri 1 Pelabuhan, yaitu Bapak selaku kepala sekolah saat
pengambilan keputusan agar membuat nilai anak-anak melebihi KKM saat pengisian rapor agar menghindari tidak naik kelas. Ya. Ada beberapa pertanyaan Pak yang mau saya sampaikan. Tapi sebelumnya untuk memenuhi tugas ini yaitu tugas CGP yaitu tentang demokrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai individu. Iya. Langsung saja nih Pak wawancara yang pertama yaitu tadi tentang kasus tadi. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh, ya, terima kasih Bu Eni. Yang berdasarkan kasus tadi ya, bahwa anak itu harapan tidak ada yang naik kelas manakala tidak betul-betul tidak bermasalah seperti itu. Jadi berdasarkan kasus tersebut adanya dilema etika karena harus memutuskan antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal seperti itu. Dari guru itu karena belum bisa membaca gitu ya, jadi ada nilai yang ada di bawah KKM seperti itu, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika ataupun dilema atau bujukan moral gitu ya, dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan itu sendiri. Jika alasan itu masuk akal dan dibenarkan, maka itu masuk ke dalam dilema etika gitu ya. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai, maka itu ke dalam bujukan moral. Terus untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, selama ini bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Ini berdasarkan adanya kegiatan itu terkait dengan kebijakan moral ataupun keputusan yang dimati gitu ya, dalam menjalankan pengambilan keputusan itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu, khususnya kepada Bapak Ibu guru, karena mereka itu yang memiliki kelas, kami kan selaku kebijakan gitu. Jadi Bapak Ibu kita ada musyawarah dulu. Selain itu juga melihat aturan yang ada seperti itu. Jadi musyawarah dengan Bapak Ibu guru dulu. Selain tentunya harus tetap berpedoman pada aturan-aturan yang ada, khususnya pada aturan yang sudah tertuang dalam kurikulum. Intinya Bapak tidak bisa mengambil keputusan secara sendiri gitu? Iya, karena walaupun saya dikatakan selaku kepala sekolah, tapi kan tidak bisa kita memutuskan sendiri, harus tetap adanya musyawarah. Selain itu juga tadi aturan-aturan yang memang harus dijalankan juga bersama seperti itu. Terus selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di SD Negeri 1 Bandung? Iya, seperti tadi kita melihat regulasi yang ada dulu, aturan yang ada, gitu, khususnya utamanya yang penting adalah tidak merugikan siswa seperti itu. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang bisa dilakukan adalah yaitu tadi aturan yang ada. Selain itu juga harus musyawarah rapat internal dulu di dalam sekolah. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak, Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini yang dianggap Bapak itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, jadi hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu sendiri yaitu adanya tindakan preventif gitu ya, sebelum terjadi permasalahan masalah berikut
Ya, tadi kan bermasalah gitu ya, anak yang tidak mencapai KKM semuanya, manakala nanti timbul terjadi ada tidak naik karena KKM-nya belum memenuhi semuanya, itu kan ada remedi dan lain sebagainya. Jadi sebelum ada permasalahan lagi itu harus diselesaikan seperti dahulu, dan keputusan itu diharapkan tidak menimbulkan permasalahan berikutnya seperti itu. Oke, ini Pak pertanyaan selanjutnya. Terus hal-hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan dalam pengambilan keputusan itu adalah kurangnya ketegasan jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan permasalahan atau kemanusiaan, hati gitu ya, hati. Jadi itulah kadang menjadi dilema gitu ya. Ya, jadi harus menimbang-nimbang, dan walaupun akhirnya nanti harus diputuskan keputusan yang seadil-adilnya seperti itu. Yang penting tentunya dalam mengambil keputusan itu pasti akan ada yang senang atau tidak senang, tapi kalau sudah diputuskan bersama kan bisa bisa dilaksanakan bersama-sama. Ini Pak ya, yang selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak itu menyelesaikannya secara langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk tata atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, tentunya tadi kan kita bisa memutuskan sendiri gitu ya, manakala yang hal-hal seperti ini kan harus tetap dimusyawarahkan dengan rekan-rekan guru, karena mereka yang punya kelas, saya di sekolah seperti itu. Yang jelas keputusan itu tidak melihat semua, jadi tidak tidak ada jadwal tertentu untuk melaksanakan penyelesaian kasus dilema etika ini. Kita tentunya harus disesuaikan dengan melakukan koordinasi dulu dan minimal gendu-gendu rasa seperti itu. Jika perlu juga laksanakan rapat di dalam dengan partai. Selanjutnya ya Pak ya, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, yang jelas kita kalau jalan sesuai dengan pedoman atau aturan yang ada, yang itu yang pertama. Yang kedua, seseorang ataupun orang lain yang dapat membantu itu tentunya ya rekan-rekan guru itu sendiri seperti itu. Selain itu juga adanya koordinasi dengan pengawas sekolah. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Okay. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Iya, tentunya pembelajaran yang sering pembelajaran yang saya maksudnya ya ambil itu, ada kalanya tidak semua yang kita anggap benar itu benar. Belum tentu kita yang anggap benar bagi saya belum tentu benar bagi orang lain seperti itu ya. Jadi belum tentu yang kita dalam satu kelompok kita anggap benar belum tentu benar untuk masyarakat banyak seperti itu semuanya. Jadi kita anggap itu yang benar harus dilihat dari sisi mana kita melihatnya, mana yang benar dan mana yang belum benar seperti itu. Jadi harus melihat dari berbagai sisi gitu ya, untuk melihat benarnya gitu. Mungkin itu Bu. Oke, terima kasih ya Pak dari beberapa pertanyaan tadi sudah Bapak jawab sesuai dengan keadaan di sekolah SD 1 Negeri Kebayoran Nggih. Semoga dengan wawancara ini semoga ke depan lebih baik lagi untuk sekolah ini. Dari saya sebagai pewawancara, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak sudah memberi kesempatan, memberi waktu kepada saya untuk kegiatan ini.
Iya, sama-sama. Sama-sama sukses selalu ya. Oke, Iya, terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.